Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang internal control menurut perspektif Islam. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Rajib Ilham dengan NIM 201010102019 dengan jurusan akuntansi syariah dan untuk mengerjakan tugas auditing. Di sini saya akan membahas tentang pengendalian internal atau yang disebut dengan internal control. Namun di sini dalam perspektif Islam. Sebelum memasuki tentang perspektif Islamnya, kita harus mengetahui dulu apa itu internal control. Internal control adalah proses yang dijalankan untuk menyediakan jaminan memadai bahwa tujuan-tujuan pengendalian berikut telah dicapai. Adapun tujuan-tujuan pengendaliannya yaitu ada 7. Yang pertama yaitu mengamankan aset, yang kedua mengelola catatan, yang ketiga memberikan informasi akurat, keempat menyiapkan laporan keuangan, yang kelima mendorong efisiensi, dan 6 mendorong ketaatan, serta yang terakhir yaitu untuk mematuhi peraturan. Adapun 3 fungsi pengendalian yaitu yang pertama ada preventif, detektif, dan korektif. Preventif sendiri yaitu pengendalian untuk mencegah timbulnya masalah. Yang sedangkan detektif yaitu pengendalian untuk menemukan masalah pengendalian yang tidak dapat terhindarkan. Yang terakhir yaitu korektif. Pengendalian ini untuk mengidentifikasi masalah dan memperbaiki kesalahan yang dihasilkan. Sesuai dengan namanya yaitu sebagai koreksi atau korektif. Pengendalian internal terbagi menjadi 2, yaitu pengendalian umum dan pengendalian aplikasi. Pengendalian umum yaitu pengendalian untuk memastikan lingkungan pengendalian itu agar stabil dan dikelola dengan baik. Sedangkan pengendalian aplikasi yaitu untuk mencegah atau mendeteksi dan mengoreksi kesalahan dalam program aplikasi. Internal control menurut perspektif Islam sendiri yaitu adalah untuk mengacu pada prinsip-prinsip dan praktik yang sesuai dengan ajaran agama Islam. Dalam Islam, pengendalian internal dilihat sebagai bagian integral dari tata kelola yang baik dalam berbagai aktivitas ekonomi dan bisnis, dan didasarkan pada prinsip-prinsip etika Islam yang melibatkan keadilan, kejujuran, transparansi, akuntabilitas, dan tanggung jawab sosial. Prinsip pengendalian internal control menurut perspektif Islam ini terbagi menjadi 7. Yang pertama ada takwa, ihsan atau kepedulian, transparansi, pengawasan atau muraqabah, pemisahan tugas, tanzim al-masa'i, dan hikmah atau bijaksanaan, serta terakhir sedekah. Baiklah, dari ketujuh ini mari kita jelas satu persatu. Yang pertama yaitu takwa. Takwa adalah konsep fundamental dalam Islam yang mengacu pada kesadaran individu terhadap Allah dan bertindak sesuai dengan perintahnya. Dalam pengendalian internal, takwa mencakup kesadaran untuk bertindak jujur, adil, dan bertanggung jawab dalam semua aktivitas bisnis dan ekonomi. Yang kedua, kepedulian adalah konsep dalam Islam yang menekankan pentingnya berbuat baik dan memberikan kontribusi positif kepada masyarakat. Dalam pengendalian internal, Islam mencakup perilaku yang adil dan bertanggung jawab terhadap stakeholder termasuk karyawan, pelanggan, mitra bisnis, dan masyarakat luas. Yang ketiga yaitu ada transparansi. Adalah prinsip pengendalian internal dalam Islam yang mengharuskan organisasi untuk mengungkapkan informasi yang relevan dan akurat kepada stakeholder termasuk informasi keuangan, operasional, dan non-keuangan dengan cara yang jelas dan mudah dipahami. Yang keempat yaitu ada pengawasan atau muraqabah. Pengawasan adalah prinsip pengendalian internal dalam Islam yang mengharuskan adanya mekanisme pengawasan yang efektif untuk memastikan bahwa aktivitas bisnis dan ekonomi dilakukan sesuai dengan prinsip etika Islam dan hukum yang berlaku. Yang kelima ada pemisahan tugas atau tanzim al-masa'i, yaitu pemisahan prinsip pengendalian internal dalam Islam yang mengharuskan pemisahan tugas dan wewenang antara individu atau departemen
dalam organisasi untuk mencegah penyalahgunaan wewenang dan konflik kepentingan. Yang keenam, ada hikmah atau kebijaksanaan, yaitu konsep dalam Islam yang menekankan pentingnya kebijaksanaan dalam mengambil keputusan dan tindakan. Dalam pengendalian internal, hikmah mencakup penggunaan kebijaksanaan dalam menyusun kebijakan, prosedur, dan praktik bisnis yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Yang ketujuh, ada sedekah atau kebijaksanaan adalah konsep dalam Islam yang mengharuskan individu dan organisasi untuk memberikan kontribusi dalam bentuk amal dan kebaikan kepada masyarakat. Dalam pengendalian internal, sedekah mencakup kebijakan dan praktik bisnis yang berfokus pada memberikan manfaat sosial dan kontribusi positif kepada masyarakat. Dari penjelasan tersebut, itulah internal control menurut perspektif Islam. Sekian dan terima kasih. Apabila ada kata yang salah, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.